Orang brengsek ini dulu seharusnya tak kubiarkan dia lolos. Ming Yue memang terlalu lembut. Masalah ini akan kuurus sendiri, kau tak perlu ikut campur. Kalau sampai orang-orang tahu kau terluka di wilayahku, kulitku pasti akan dilucuti lapis demi lapis. Karena lukamu, jangan makan yang pedas lagi. Aku akan pesan beberapa hidangan obat-obatan yang ringan untukmu. Kenapa Paman Feng jadi seperti orang tua? Ini khusus ku minta dapur istana untuk membuatnya. Malam nanti kau menghangatkan lalu minum. Bagus untuk penyembuhan luka. Baiklah, hanya kali ini saja. Jangan sampai Paman Feng repot-repot lagi. Kenapa Qinran bisa bersama seorang pria tua? Mobilnya juga terlihat bagus. Jangan-jangan... Ran, kau sudah pulang? Kenapa hari ini kau tidak masuk kelas? Ada sedikit urusan. Apa ini? Hadiah dari seseorang. Yan, coba tebak apa yang kulihat. Apa? Tadi di depan gerbang sekolah, Qinran turun dari mobil seorang pria tua. Benarkah? Berani sekali dia. Seseorang? Mungkin dari pria tua yang Qin Yu sebut itu menjijikkan. Ada apa? Benar, masih ada satu hal lagi. Sekolah akan segera mengadakan lomba debat. Ini adalah kegiatan terakhir untuk kelas 3. Kau juga ikut ya? Mencariku untuk memenuhi kuota? Tidak, kau adalah wajah kelas kita. Hanya dengan berdiri di atas panggung, membaca naskah yang kami tulis, nilai dasar kita pasti akan lebih tinggi dari kelas lain. Kedengarannya tidak terlalu merepotkan. Baiklah. Cih, bukankah kau hanya mengandalkan wajah cantikmu? Lagi pula aku adalah ketua lomba debat. Kita lihat saja bagaimana aku akan mempermalukanmu nanti. Wakil Kepala Polisi Shen mencariku. Apa ini tentang anak tiriku? Aku juga tidak punya pilihan. Hanya bisa mengandalkanmu. Peristiwa malam itu adalah kesalahpahaman. Jika Nona Qin bersedia berdamai, aku, Shen Tao, berhutang budi padamu. Ran tidak tinggal di keluarga Lin. Masalah ini, jujur saja, kepala polisi mengawasi masalah ini. Jika diselidiki lebih lanjut, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Selama kau mau membantuku, jika keluarga Lin memiliki masalah di masa depan, jangan ragu untuk menghubungiku. Masalah ini harus dilihat dari sudut pandang Ran sendiri. Wakil kepala polisi, silakan kembali dulu. Sebagai seorang pengusaha, ini adalah bisnis yang menguntungkan, tapi Qinran memang agak menyedihkan. Ini nomor pribadiku. Jika Tuan Lin berubah pikiran, pastikan untuk menghubungiku. Janjiku akan selalu berlaku. Kakak, kenapa kau tidak setuju? Kita bisa menyampaikan pesannya, tapi kita tidak bisa memutuskan untuk Ran. Sudahlah, aku harus pergi ke perusahaan. Ran tidak seperti Qin Yu yang bisa membanggakan keluarga Lin. Kenapa kakakku begitu peduli padanya? Tidak bisa, aku tidak bisa mendengarkannya. Jika keluarga Lin bisa menjalin hubungan dengan wakil kepala polisi Shen, ada harapan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini begitu saja. Wakil kepala polisi Shen ya, aku Lin Wan. Kita baru saja bertemu. Masalah yang kau bicarakan, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Bawalah aku untuk bertemu putrimu. Selesaikan masalah ini sesegera mungkin. Itu akan lebih baik untuk semua orang. Aku juga bisa dengan tenang membawa Yu-er kembali ke Beijing untuk berguru. Bukan begitu? Adik ipar benar. Jika dia tidak menurut, maka jangan salahkan aku tidak sopan. Juan Ye, semuanya sudah sesuai perintahmu. Xu Shen sudah ditangkap dan dimasukkan ke tahanan. Karena dia sudah dewasa, dia harus bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya. Tapi berkas Qinran dan Pang Mingyue di kota Ninghai belum ditemukan semuanya. Seharusnya tidak seperti itu. Juan Ye, apa yang kau lihat? Hei, bukankah itu Qinran? Apa yang dia lakukan di kafe? Dia sedang bertemu dengan seseorang?
Kenapa kau mencariku? Duduk tidak sopan, seperti preman wanita. Bagaimana mungkin seorang kepala polisi mengenalinya? Tanganmu tidak apa-apa kan? Lumayan, tidak cacat. Apa masih ada hal lain? Sepertinya dia kidal, itu seharusnya tidak masalah. Tidak apa-apa kalau begitu. Lalu masalah Shushen? Inran, masalah dengan Shushen ini, aku tidak ingin sampai ke pengadilan. Maaf, bisakah kau ulangi sekali lagi? Tangan Shushen dipukul olehmu. Lukamu juga tidak parah, tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Kenapa harus ribut-ribut ke pengadilan? Gadis ini kenapa bisa memiliki tatapan mata yang sedingin es? Lanjutkan saja. Kau dan gadis itu juga tidak mengalami kerusakan yang terlalu besar. Ini adalah kompensasi dari keluarga Shu untukmu. Aku tambahkan sedikit, 1.500.000. Cukup untuk menggunakan selama setengah hidup. Anak perempuan Ningking pasti seperti ibunya, sama-sama serakah. Mungkin gadis ini seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Tanganku tidak apa-apa. Pang Mingyue juga tidak apa-apa. Jadi itu bisa dianggap tidak terjadi apa-apa. Sungguh lucu. Bagaimana jika aku tetap akan menuntut? Pasti sudah ada yang mencari kalian. Aku kira itu wakil kepala polisi Shen. Berapa banyak keuntungan yang dia berikan kepada kalian? Sampai kalian mau menurunkan muka untuk memainkan sandiwara perhatian yang mendalam ini? Kinran, bagaimana caramu berbicara? Selama ini apa yang sudah kau pelajari dari nenekmu? Jangan ikut campur. Aku akan menuntut masalah ini sampai tuntas. Nak, aku nasihati, jangan terlalu tinggi hati. Kalau tidak akan merugi. Bahkan untuk mengobati nenekmu saja harus meminta bantuan keluarga Lin kita. Menurutmu, apa aku akan membiarkanmu menemukan pengacara yang mau membantumu di Yunsheng? Ya ampun, masalah sebesar apa sih? Pengacara Qi, kau dengar tidak? Kalau kau tidak datang ke Yunsheng, kita semua akan sampai pada titik tidak bisa menemukan pengacara.